Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam bacaan renungan harian kita di hari ini. Dan judul renungan harian kita hari ini adalah Kamu Tidak Sendirian. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan di hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami sedia hati untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, agar pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi berkat sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi, renungan harian kita hari ini dengan judul Kamu Tidak Sendirian. Yohanes 17 ayat 9 berbunyi, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Mari kita ikuti keterangannya. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri yang ada di dalam hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Allah yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikan, dan kita ingin supaya itu dibuangkan dari dalam jiwa. Apabila Roh Kudus memuliakan Kristus, hati kita dilembutkan dan tunduk, pencobaan kehilangan kuasanya, dan kasih karunia Kristus mengubah tabiat. Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang untuknya Dia telah mati. Orang bisa meninggalkannya dan dijejali dengan pencobaan, tetapi Kristus tidak pernah dapat meninggalkan orang yang untuknya Dia telah membayar tebusan dari hidupnya sendiri. Sekiranya pandangan rohani kita dibangunkan, kita akan melihat jiwa-jiwa tunduk di bawah penindasan dan dibebani dengan duka cita, tertekan bagaikan sebuah kereta di bawah muatan berat dan siap untuk mati dengan keputusasaan. Kita akan melihat malaikat-malaikat terbang cepat untuk menolong orang-orang yang dicobai ini, bagaikan orang di tepi sebuah tebing curam. Malaikat-malaikat dari surga memaksa mundur malaikat-malaikat jahat yang mengelilingi orang-orang ini dan memimpin mereka untuk menginjakkan kaki mereka di atas fondasi yang tahan uji. Peperangan yang berkecamuk di antara tentara kedua belah pihak nyata seperti orang-orang yang berperang dengan tentara-tentara dunia ini, dan kepada hasil pertentangan rohani inilah tergantung nasib abadi. Kepada kita, seperti kepada Petrus, kata ini diucapkan, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Bersyukurlah kepada Allah, kita tidak ditinggalkan sendirian. Ia yang sangat mengasihi dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tidak akan meninggalkan kita dalam peperangan melawan musuh Allah dan manusia. Sesungguhnya katanya, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan
kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19. Hidup berhubungan dengan Kristus yang hidup, dan Ia akan memegangmu kuat-kuat dengan tangan yang tidak pernah membiarkan pergi. Ketahui dan percayai kasih yang dimiliki Allah untuk kita, dan engkau terjamin. Kasih itu adalah suatu benteng yang dapat menahan segala tipuan dan serangan setan. Khotbah di atas bukit, halaman 134 dan 135. Kita tidak akan berjalan sendiri di dalam menghadapi tantangan hidup, pencobaan-pencobaan. Sekali lagi, melalui renungan kita hari ini, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang paling penting adalah terus berdoa kepada Tuhan, agar dengan demikian di dalam masa sulit kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah pekabaran pada hari ini akan menolong kita agar kita tetap setia, kita tetap kuat, bergantung hanya kepada Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami pelajari di pagi hari ini. Biarlah melalui renungan harian ini kami boleh dikuatkan, dan sepanjang hari ini menghadapi setiap tantangan kami sudah disiapkan, kami sudah dikuatkan oleh pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sekali lagi pimpin kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Allah tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini adalah doa saya. Amin.